Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar rekrutmen untuk P3K di tahun 2024 lalu ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas ya mengenai 8 jenis jabatan ya. Mungkin ada tenaga honorer yang sudah paham, mungkin ada juga yang belum paham ya mengenai nanti kira-kira ketika teman-teman diangkat menjadi P3K paruh waktu itu kira-kira menduduki jabatan apa ya. Nanti kita akan membahas juga teman-teman terkait dengan 8 kode rekening. Ini 8 kode rekening khusus yang sudah disiapkan ya untuk membayar gaji dari Kemendagri. Nah tentunya bagi rekan-rekan yang kemarin sudah mengikuti proses seleksi ya untuk P3K ataupun CPNS ya, khususnya bagi tenaga honorer yang ikut di tahap 1 ya, yang sudah masuk di dalam database PKN. Tentunya masih ada sedikit kabar ada sedikit harapan ya, yang mana bagi teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan kuota atau formasi ya, yang mana mungkin teman-teman kena kode R2 ya ataupun kena kode R3 ya, tentunya masih ada sedikit harapan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nanti kita akan bahas untuk jabatan apa saja sih nanti akan diisi oleh P3K paruh waktu, dan tentunya ada kode rekening yang khusus untuk pembayaran gaji untuk P3K paruh waktu. Itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk 8 jenis jabatan yang akan diisi oleh P3K paruh waktu dan juga kode rekening khusus yang mana nanti untuk pembayaran gaji ya dari dari Kemendagri. Oke, yang pertama teman-teman kita akan cek ya, ini tentunya bagi khusus bagi teman-teman yang memang sudah mengikuti seleksi di tahap 1, yang mana teman-teman tentunya sudah mengikuti di proses pemberkasan ya, jadi sudah lulus pemberkasan dan juga sudah diumumkan ya untuk status kelulusan, yang mana memang teman-teman belum mendapatkan kuota formasi ya, yang mana nanti akan diangkat teman-teman ya dengan kode R2, R3 ini semuanya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Lalu tentunya kemarin dari Menpan RB juga sudah melakukan surat edaran ya tertanggal 14 Januari 2025 mengenai penjelasan P3K yang mana di poin 2 teman-teman ya, bahwa untuk semua yang sudah mengikuti ya nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terus berikutnya teman-teman yang kedua, nanti kita akan membahas juga untuk jabatan ya. Jadi jabatan untuk P3K paruh waktu itu kalau kita lihat ada 8 jabatan ya. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman ini berdasarkan keputusan dari Menpan RB nomor 16 ya tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ya. Yang mana nanti kita akan membahas untuk kode rekening juga dan juga jabatannya apa saja. Oke, yang pertama kita akan cek dulu ya teman-teman, ini untuk surat edarannya. Jadi jadi ada aturan dari Permen PAN-nya ya. Jadi Permen PAN-nya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, silahkan download aja di mastiukdr.com. Nanti teman-teman nanti bisa cek terkait dengan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Oke, yang pertama teman-teman, kalau kita lihat di sini ya dijelaskan di diktum berapa ya? Ini ya di diktum kedua ya. Jadi yang pertama adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara ya. Jadi kalau teman-teman nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu, ini artinya teman-teman sudah menjadi ASN ya. Nah, ini yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah ya. Terus kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka ini ya, penyelesaian tenaga non ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ya, poin C adalah memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini teman-teman di poin ketiga ya, ini dijelaskan mengenai jabatannya.
Ya, jadi dijelaskan mengenai jabatannya. Nanti teman-teman akan disesuaikan ya jabatannya apa ya. Misalkan kalau teman-teman daftarnya ya, nah di sini ya misalkan ikutnya di pengadministrasi kantoran, ataupun mungkin teman-teman ikut di sini di jabatannya misalkan ikut guru ataupun yang lainnya, atau mungkin ikut di tenaga teknis ya, teknis kan banyak ya. Nanti ada misalkan ada layanan operasional ya, ada penata layanan operasional dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman di poin 3 ini dijelaskan ya bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikutnya. Jadi untuk teman-teman tentunya yang kemarin daftar tentunya paham ya, dia ikut di formasi jabatan apa. Nanti biasanya kan dicetak kartu pendaftaran ya, itu kan ada namanya formasi jabatannya, gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah untuk jabatan guru, teman-teman ya. Nah, ini sudah jelas ya untuk jabatan guru. Nah, berikutnya di sini nanti dan tenaga kependidikan. Ya, tenaga kependidikan ini kan banyak ya. Ada tenaga administrasi sekolah, ada penjaga sekolah, terus berikutnya mungkin ada toolman ya. Mungkin ada penjaga sekolah dan lain sebagainya. Mungkin ada sapam dan lain sebagainya. Ya. Nah, terus di tenaga kependidikan ya tentunya yang bisa ikut tahap 1 ya tentunya yang sudah masuk di dalam database ya. Yang tentunya tapi di sini kan berlaku kan untuk tahap 1 maupun di tahap 2. Ya, jadi harus dipahami bahwa tahap 1 untuk yang sudah masuk database BKN, yang di tahap 2 itu tentunya untuk tenaga honorer yang sudah bekerja ya minimal 2 tahun di instansi pemerintah. Jadi tentunya aturan P3K paruh waktu ini untuk tahap 1 ataupun untuk tahap 2. Ya, paham teman-teman ya. Oke, yang pertama ada untuk jabatan guru, yang kedua adalah jabatan tenaga kependidikan. Ini sudah clear ya. Jadi di sini sudah ada 2 jabatan ya. Terus berikutnya ada tenaga kesehatan. Ya, ini di poin 3 ya, karena 1 2 3. Terus berikutnya ada tenaga teknis ya. Berikutnya di D ada pengelola umum operasional. Ya, ada pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional. Terus di F ya, di sini ada pengelola layanan operasional, dan di 8 teman-teman ada penata layanan operasional. Jadi nanti ada 8 jabatan ini nanti yang akan mengisi untuk P3K paruh waktu. Ya. Terus untuk pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Ya, jadi memang kemarin sudah mengikuti seleksi P3K di tahap 1. Oke ya. Maupun nantinya di P3K tahap 2 ya, karena di tahun anggaran 2024 kan ada tahap 1 maupun di tahap 2. Gitu ya. Oke, terus berikutnya teman-teman mengenai gaji ini memang dijelaskan ya teman-teman di di diktum ini. Nah, ini di diktum berapa kemarin ya teman-teman ya. Nah, ini mengenai upah dan gaji. Ya, jadi memang untuk P3K paruh waktu itu memang tetap mendapatkan upah ya. Nah, ini berdasarkan apa? Nah, nanti kemarin dijelaskan berdasarkan 2 jenis ya. Jadi bisa menggunakan berdasarkan UMK atau UMKR, ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi untuk di poin ke-21 ini terkait dengan upahnya. Oke ya. Terus di sini juga dijelaskan ke-19 bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, terus untuk berdasarkan di 8 jabatan ini teman-teman, nah kemarin sudah ada ya surat edaran dari Kemendagri teman-teman terkait dengan kode rekeningnya ya. Jadi kode rekeningnya untuk di 8 jabatan ini, teman-teman bisa cek di sini teman-teman ya. Jadi Kemendagri kemarin sudah mengeluarkan surat edaran ya. Nah, di sini terkait dengan penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu, dan juga untuk pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur di tahun 2025. Nanti teman-teman bisa cek di mastiokdr.com. Nah, di sini teman-teman kalau di sini dijelaskan ya mengenai P3K paruh waktu. Nah, kalau kita lihat di sini di poin 3 teman-teman, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan ya klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, kodenya atau yang depan ini sama teman-teman ya. Jadi yang beda itu hanya yang di belakang, yang di 4 digit belakang ini. Ada 5.1.02.03.01.010
0083 ya. Untuk 0083 itu adalah untuk belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk jabatan guru. Ini satu ya. Jadi ini satu. Nah, berikutnya untuk 0084 ini adalah belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang TU tadi ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ya, jadi ada satu guru, yang dua adalah tenaga kependidikan. Terus yang berikutnya di poin 3 ini adalah belanja jasa pegawai P3K paruh waktu dengan jabatan tenaga kesehatan. Ini ya, jadi ini sudah urut berdasarkan ini. Nah, ini ya. Terus berikutnya adalah untuk 0086 itu adalah untuk belanja jasa P3K dengan jabatan teknis, ini sama ya. Nah, ini jabatan teknis. Terus berikutnya di 0087 adalah untuk jabatan pengelola umum operasional. Di 0088 ya, ini ada untuk operator layanan operasional. Terus di 0089 ya, di sini adalah untuk pengelola layanan operasional. Dan di 0090 terakhir ya, di sini ada untuk belanja pegawai P3K paruh waktu di jabatan penata layanan operasional. Nah, sedangkan untuk sumber gajinya teman-teman di poin 4 sebenarnya sudah jelas ya, bahwa apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD di anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau BTT dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika BTT tidak mencukupi ya, BTT adalah belanja tidak terduga, agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Jadi sebenarnya berdasarkan edaran dari Kemendagri sudah jelas teman-teman ya, untuk sumber gajinya itu dari mana untuk P3K paruh waktu ya. Semoga saja nanti Pemdanya bisa mengupayakan ya, bisa mengusahakan untuk teman-teman yang menjadi P3K paruh waktu itu setidaknya ini teman-teman ya, setidaknya berdasarkan dari Kemenpan RB. Nah, ini mengenai gaji ya, jadi mengenai gaji. Nah, ini semoga saja sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah atau di UMK ataupun UMR di masing-masing wilayah. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja ya informasinya dapat kami sampaikan mengenai jabatan ataupun kode rekening yang digunakan untuk P3K paruh waktu. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.